Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bapak Saudara. Tuhan memberi kita akal budi agar kita bisa memahami maksud dan jalan-jalan Tuhan. Tetapi akal budi itu tidak cukup untuk kita bisa percaya dan menerima pertolongan atau mukjizat yang kita perlukan tepat pada waktunya. Kadang-kadang justru manusia menggunakan akal budinya untuk menolak Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Mereka terlalu berpikir sehingga apa yang tidak logis bagi mereka, mereka anggap pasti salah. Padahal saudaraku, kita perlu tahu bahwa apa yang tidak logis bagi kita itu belum tentu salah. Karena Tuhan itu lebih besar dari akal budi kita. Contohnya saja dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 5 dan 6 dikisahkan tentang seorang janda nabi yang terlilit hutang. Penagih hutang datang ke rumahnya mau mengambil kedua anaknya jadi budak. Dan janda itu datang mengadu kepada Nabi Elisa meminta pertolongan Tuhan. Lalu Elisa bertanya apa yang dia punya. Dan janda itu menjawab, dia hanya punya satu botol kecil berisi minyak. Lalu Elisa berkata, mintalah bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu, bawa masuk ke rumah, tutup pintu, tuangkan minyak itu ke bejana-bejana itu. Mana yang penuh, angkatlah. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kalau kita yang berada di posisi janda itu? Apakah nasihat Elisa masuk akal? Tentu tidak masuk akal, bukan? Bagaimana bisa minyak yang sedikit itu bisa mengisi bejana-bejana yang banyak? Tetapi apa yang terjadi? Janda itu melakukan apa yang diperintahkan Elisa meskipun tidak masuk akal. Dia tahu ketika Tuhan berbicara melalui seorang hambanya, maka itulah jalan berkat, jalan mukjizat yang dia perlukan. Dan ternyata saudaraku, minyak itu tidak berhenti mengalir sampai semua bejana menjadi penuh. Lalu janda itu bisa menjual minyak itu dan dapat melunasi hutangnya. Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita tahu bahwa apa yang tidak logis bagi kita belum tentu salah. Contohnya, zaman dahulu terbang bagi manusia adalah hal yang mustahil. Tetapi sekarang orang tahu ada pesawat terbang, bahkan sudah ada mobil terbang. Zaman dulu orang berbicara kepada orang lain dari benua atau pulau yang berbeda itu mustahil. Tetapi sekarang dengan teknologi HP, tidak pakai kabel pun kita bisa bicara. Zaman dulu televisi itu mustahil untuk melihat dari kejauhan. Bagaimana orang bisa ada di dalam kotak? Tetapi sekarang itu semuanya adalah hal yang sangat mungkin. Nah, Bapak Saudara, demikian juga dengan perkara-perkara Tuhan. Kadang Tuhan berbicara melalui hambanya atau melalui firman Tuhan, hal-hal yang tidak logis bagi kita. Misalnya Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah kepada kita, kasihani orang yang miskin, berkati orang yang menganiaya kita. Bagi kita itu tidak logis, tidak adil, dan kita kemudian tidak mau. Tetapi saudaraku, yang namanya mukjizat itu memang di luar akal kita, tidak masuk akal. Dan ingatlah, yang tidak logis bagi kita belum tentu salah. Bisa jadi justru itulah yang benar. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita mentaati apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, baik itu logis ataupun tidak logis. Karena Tuhan itu lebih tahu apa yang baik bagi kita. Tuhan lebih berkuasa atas segala sesuatu, dan Tuhan lebih setia dari siapapun. Jika kita mentaati Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita, dan memberikan mukjizat kepada kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.